أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi tercinta Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Berkata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada sebuah gumpalan. Idza saluhat, apabila dia baik, saluhal jasadu kulluh, akan baik jasad semuanya. Wa idza fasadat, apabila jasad itu, apabila gumpalan itu rusak, fasadal jasadu kulluh, akan rusak semua jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada semua manusia bahwa seluruh anggota tubuh itu akan tunduk kepada perintah yang datang dari hati. Sehingga ketika hatinya baik, maka anggota tubuhnya akan mengikuti aturan dan perintah dari hati yang baik itu. Sehingga matanya pun akan melakukan kebaikan-kebaikan, lisannya pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, telinganya pun akan diperintahkan hanya mendengar kalimat-kalimat yang baik dan suara-suara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaki dan tangannya pun akan melangkah ke tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tangannya pun hanya bergerak untuk hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua itu perintah dari hatinya yang baik. Namun sebaliknya, kalau hati itu berpenyakit dan rusak, maka dia akan perintahkan mata untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada maksiat. Dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan kalimat-kalimat dan tenang di atas kalimat-kalimat yang dia dengarkan, yang dia tahu itu tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisannya pun akan mengeluarkan kata-kata yang buruk dan busuk, karena datang dari perintah hati yang buruk dan busuk itu. Kaki dan tangannya pun akan bergerak ke jalan yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena semua itu datang dari hati. Pertanyaan berikutnya kepada kita, kalau kita ingin serius memperbaiki diri kita, lalu pertanyakan sejauh mana kita telah membenahi hati kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian, tampan enggak tampan, bukan itu yang jadi patokan Allah tabaraka wa ta'ala untuk Allah lihat dari hambanya. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian, miskin tidak miskin, bukan sesuatu yang dilihat dan dipandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap hamba. Walakin, akan tetapi yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian, apakah itu hati yang baik atau tidak. Wa a'malikum, dan kemudian Allah akan melihat kepada amalan-amalan kalian. Sebagian orang menganggap perbaikan hati
hanya sampai kepada hati, tidak berefek kepada amalan anggota badan, dan ini batil. Karena amalan anggota badan tidak melakukannya kecuali perintah dari hati. Ketika mata kita masih melihat hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, itu pertanda hati kita sedang sakit, hati kita busuk, sehingga dia perintahkan mata untuk melihat hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita masih membicarakan hal yang kita tahu itu tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah, ghibah, namimah, dusta, dan yang lainnya, maka ini menunjukkan hati kita yang masih kotor, hati yang masih tidak bersih. Karena dia yang telah memerintahkan lisan untuk membicarakannya, dan tidaklah lisan itu kecuali juru bicara dari hati setiap manusia. Dan ketika hati itu masih mencintai syahwat, maka dia akan perintahkan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dia senangi dengan syahwatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hal yang salah dan keliru orang yang berbuat maksiat dengan amalannya, lalu kemudian dinasihati dan dikatakan kepada yang tinggalkan amalan itu, dia katakan yang penting hati bersih. Amal yang telah berbuat maksiat menunjukkan hati yang kotor. Maksiat yang tidak ditinggalkan itu menunjukkan hati yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, dan ini menunjukkan hati yang sakit, hati yang kotor yang harus dibenahi. Kita tidak berbicara manusia, mari kita berbicara diri kita sendiri. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah mengontrol hati kita untuk memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah di hati itu? Sejauh mana kita memperhatikan hati kita untuk kita perbaiki dan kita benahi, untuk kita cabut daripadanya kecintaan-kecintaan kepada syahwat, kecintaan-kecintaan kepada hal yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Hai manusia, dirimu yang sebenarnya adalah hatimu. Seandainya dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhmu. Seandainya dia buruk dan busuk, dia akan perintahkan hal yang buruk dan busuk kepada amalan-amalan yang ada di anggota tubuhmu yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh, fa in tabal malik tabat junuduh, wa in khabuthal malik khabuthat junuduh. Sesungguhnya hati adalah raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentara dan pasukannya. Apabila raja itu baik, maka akan baik tentara-tentara dan pasukan-pasukannya. Wa in khabuthal malik, sebaliknya, ketika raja itu jahat, khabuthat junuduh, akan buruk dan jahat juga pasukan-pasukan dan tentara-tentaranya. Amalan yang buruk manusia menunjukkan buruk apa yang ada di dalamnya. Sebaliknya, buruk yang ada di dalam, dialah yang memerintahkan keburukan untuk diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu tidak ada alasan kepada setiap yang berbuat maksiat mengatakan, walaupun saya begini yang penting hati saya bersih. Bersih dari mana? Seandainya dia bersih, dia akan membuat engkau berhenti daripada perbuatan maksiat. Seandainya hati itu bersih, hati itu akan memerintahkan anggota tubuh untuk berhenti dari yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena dia tidak bersihlah, maka dia tidak melarang anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan maksiat. Karena dia yang memerintahkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Pertanyaan kita adalah sejauh mana kita membenahi hati itu, yang dia adalah diri kita yang sebenarnya. Dirimu ada dua ya saudaraku, terdiri dari jasad yang bisa terlihat, dan terdiri daripada hati, ruh yang ada di dalam. Dan diri kita yang sebenarnya adalah ruh itu. Terbukti ketika kita wafat, seluruh jasad kita masih ada, tapi orang telah mengatakan kita pergi. Orang telah mengatakan kita tiada, padahal seluruh anggota tubuh kita masih lengkap di hadapan mereka, masih lengkap di hadapan anak-anak dan istri kita, di hadapan suami dan anak-anak kita. Namun semua orang mengatakan kita telah pergi, karena kita yang sebenarnya adalah ruh itu yang ada di dalam diri kita itu. Sejauh mana kita telah memperbaiki diri kita yang sebenarnya? Mari kita benahi diri kita, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan gara-gara memikirkan manusia, kita lupa memperbaiki diri kita. Perhatikan hati kita sejauh mana dia telah benar-benar cinta kepada akhirat lebih daripada cintanya kepada dunia.
Sejauh mana dia benar-benar telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada siapapun dari manusia yang ada di permukaan bumi, sehingga kepatuhan dan ketaatannya hanya kepada Allah dan Rasulnya yang tertinggi, dan siapapun yang menyisihi Allah dan Rasulnya tidak akan dipatuhi dan tidak akan ditaati olehnya. Sampai mana kita mencintai amal saleh sehingga benar-benar ingin beramal saleh dan memperbanyak amal saleh itu, karena kita tahu di sanalah sumber keselamatan kita di akhirat. Dan sejauh mana kita telah membenci maksiat, kefasikan, dosa, dan berusaha untuk menjauhinya dari seluruh anggota tubuh, karena di sanalah kehancuran kita di akhirat kalau seandainya kita tidak menghentikannya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, akan tapi Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang telah membuat dia benci, membuat hati itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Kalau itu terjadi, sudah ada kecintaan kepada iman dan amal saleh, lalu berburu iman dan amal saleh, berburu ibadah dan ketaatan, berburu amal saleh, dan telah ada kebencian hati terhadap kekafiran, terhadap kemaksiatan, terhadap kefasikan, Allah katakan ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang telah berjalan di atas jalur yang benar. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita memiliki kecintaan kepada iman dan amal saleh, sehingga kita berburu untuk melakukan iman dan amal saleh. Dan sejauh mana hati ini membenci maksiat, membenci kekufuran, dan harus kita benci lebih daripada sekedar maksiat, membenci seluruh kefasikan, jalan yang keluar dari jalur syariat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Betapa banyak hati yang masih mencintai maksiat, masih mengidam-idamkan maksiat, tahu itu maksiat itu terlarang, tahu itu tidak boleh untuk dinikmati, tahu itu tidak boleh untuk dilihat, tahu itu tidak boleh untuk didengar, tahu itu tidak boleh untuk dibicarakan, tahu itu tempat tidak boleh untuk didatangi. Akan tetapi kecintaan hati kepadanya membuat mata tetap menatap, membuat lisan tetap membicarakan, membuat telinga tetap mendengarkan. Karena hati belum membenci kefasikan, hati belum membenci maksiat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun berada, mari kita benahi diri kita. Yang membutuhkan keselamatan itu kita, sebelum kita memberikan keselamatan dan berusaha mengajak selamat orang lain. Dan keselamatan kita utama adalah selamat nanti ketika kita dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.